Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan tuntutan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara terhadap PT Garuda Indonesia Persero Terbuka oleh PT Mitra Buana Corporindo dalam sidang yang digelar Kamis 9 Desember 2021. PT Garuda Indonesia Persero Terbuka memastikan aktivitas perusahaan dan jadwal penerbangan pesawat masih tetap normal meski perusahaan sudah diputuskan berstatus PKPU sementara. Perusahaan menghormati putusan tersebut dan diharapkan ke depan dapat mencapai kesepakatan restrukturisasi. Restrukturisasi utang dan transformasi bisnis dilakukan agar maskapai yang telah berusia 72 tahun itu tetap bisa mengudara. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjo Atmojo optimistis proses restrukturisasi lewat jalur pengadilan itu bisa membuahkan homologasi atau perdamaian secara hukum. Pemerintah optimis bahwa proses restrukturisasi Garuda melalui pengadilan adalah pilihan terbaik, di mana kita berharap bahwa kreditur dan lessor bisa memberikan keringanan kepada utang Garuda yang saat ini sangat tinggi. Kami meyakini bahwa akan ada solusi yang bisa meningkatkan kinerja Garuda ke depan, dan dengan bisnis plan, insya Allah Garuda bisa bertahan dan bisa hidup kembali. Proses PKPU bukanlah proses kepailitan. Proses ini memberikan ruang bagi Garuda Indonesia untuk bernegosiasi dengan kreditur dalam koridor hukum. Hal ini menjadi langkah akseleratif pemulihan kinerja untuk mewujudkan Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis yang kuat di masa depan. Kami merasa penyelamatan Garuda ini suatu hal yang dapat dilaksanakan, namun kami juga menyampaikan bahwa pada saatnya nanti kami membutuhkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk dukungan APBN ataupun hal lainnya, karena kami akan memastikan bahwa bisnis plan Garuda bisa sehat ke depannya dan benar-benar mendapatkan keringanan dari sisi dukungan kreditur dan lessor untuk menurunkan porsi hutang Garuda serendah-rendahnya, dan kami membutuhkan modal kerja itu untuk meningkatkan bisnis plan ke depan dari Garuda. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengaku proses negosiasi dengan para kreditor, terutama lessor, berjalan terus. Proposal restrukturisasi sudah disebarkan kepada para kreditor. Kita pasti membutuhkan pendanaan bila proses restrukturisasi ini disepakati. Jadi seperti tadi proposal kita disepakati, kita pasti membutuhkan pendanaan. Dan pendanaan itu bentuknya adalah penanaman modal, investasi atau bentuknya akan jadi equity. Sebentar, sebelum masuk, akan jadi equity, jadi saham, jadi kepemilikan di Garuda. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau masukin? Tentu saja, karena pemegang saham terbesar Garuda adalah pemerintah, kita mintanya sama pemerintah, dalam bentuk PNM nantinya, atau apapun lah namanya, gitu kan. Kalau pemerintah mau, terima kasih. Dalam rencana bisnis baru, manajemen Garuda fokus menjadi maskapai yang simpel. Garuda tidak akan lagi menyewa semua jenis pesawat dan akan lebih mengedepankan sewa pesawat yang sesuai kebutuhan. Selain itu, Garuda juga perlu terus menggenjot bisnis kargo seperti yang dilakukan saat ini. Pesawat itu terbang itu kan atasnya penumpang, bawahnya kargo. Ya ini diurus juga dong, dicari juga dong. Jangan cuma seneng ngurus yang di atas gitu kan. Dan kalau kita lihat data-datanya di bawah tuh sering kosong Garuda itu. Nah kami manajemen dari tahun lalu kita bilang, yang nggak kena pandemi itu ada kok. Apa kargo. Dan ketika kita mobilisasi orang terbatas, mobilisasi barang meningkat. Kita juga mesti understand teknologi yang digunakan hari-hari ini dan kebiasaan manusia hari-hari ini. Ya kan? Barang belanjaan kita di rumah sebelum pandemi aja, itu jauh lebih banyak online daripada yang offline kan.